Saya minta ini Propam Mabes turun, Kapolri turun, copot Kapolres ini. Kami melihat sepertinya Pak Suroto melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R Channel, kembali lagi bersama saya di R Channel. Semoga sahabat R Channel dalam keadaan sehat-sehat walafiat dan sehat-sehat selalu dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini kita akan melihat closing statementnya Pak Susno Duaji yang di NTP Nusantara. Beliau mengatakan meminta diperiksanya atau dicopotnya Kapolres yang berinisial R. Kita lihat bersama-sama videonya dan alasannya kenapa Pak Susno Duaji minta dicopot atau diperiksa Kapolres berinisial R tersebut. Nah, selain dari itu, video kali ini juga kita akan melihat dari TV One ya, tentang LPSK menolak perlindungan terhadap Pak Suroto dengan alasan LPSK menolak karena Pak Suroto tidak kooperatif atau tidak konsisten dalam memberikan keterangan. Bagaimanakah videonya? Mari kita simak baik-baik. Yuk, ini dia videonya meluncur. Lanjut mengenai ditolaknya perlindungan yang diajukan oleh Suroto sebagai saksi kasus Vina dan Eki, telah bergabung bersama kami Ibu Sri Suparyati, Wakil Ketua LPSK. Selamat siang, Bu Sri. ya selamat siang. Oke, Bu Sri, langsung saja apa sebetulnya yang menjadi alasan dari LPSK menolak begitu alasan permintaan perlindungan terhadap Suroto ini, Bu Sri? Ya, sebenarnya kan LPSK dalam melakukan penelaahan ya dari permohonan perlindungan yang masuk itu kami berdasarkan pada Undang-Undang 13 2006 junto Undang-Undang 31 2014 di mana kami juga harus melihat syarat daripada perlindungan terpenuhi atau tidak dan juga mengenai pasal 2 junto pasal 4 yang itu berkaitan dengan adanya proses peradilan pidana. Jadi permohonan dari Pak Suroto itu masuk itu awal-awal ketika memang muncul ya karena kami memang proaktif, kami memang mengetahui Pak Suroto dan kemudian kami sempat melakukan wawancara pertama kali gitu dan ada beberapa informasi-informasi yang sudah kami peroleh. Pada saat itu memang Pak Suroto belum mengajukan permohonan perlindungan. Itu di wawancara pertama. Lalu kemudian setelah itu bergulir, baru ketika selanjutnya Pak Suroto mengajukan perlindungan dan kami kembali melakukan wawancara yang kedua. Nah, pada saat kami melakukan wawancara kedua, memang permohonan itu masuk pada saat Polda itu sudah melakukan proses pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan, ya sehingga ada proses peradilan pidana di sana. Nah, dalam perjalanannya kemudian kasus Peggy Setiawan diajukan pra peradilan. Nah, putusan yang kami ajukan, putusan atas permohonan perlindungannya Pak Suroto itu kami putuskan pada saat memang posisi pra peradilan Peggy Setiawannya sudah diputus, sehingga kami melihat memang tidak ada lagi proses peradilan pidana karena itu bagian dari salah satu syarat ya, di mana perlindungan saksi dan korban diberikan dengan status saksi yaitu dalam proses peradilan pidana. Karena melihat proses pra peradilannya juga sudah tidak ada gitu ya, sehingga kami memandang bahwa proses syarat daripada pasal 4 junto syarat daripada pasal 2 junto pasal 4 itu maka belum masuk dalam kategori perlindungan permohonan untuk Pak Suroto.
Nah, yang kedua memang kami melihat dari sisi material gitu ya, posisinya pada wawancara kedua, kami kan bukan hanya bukan saja menelaah dari wawancara, tetapi kami juga menelaah dari putusan pengadilan yang memang kami melihat bahwa kasus ini sebenarnya sudah ada proses penegakan hukum di masa lampau di 2016, sehingga kami harus menelaah dari putusan-putusan pengadilan itu juga untuk melihat konsistensi dan juga kesesuaian dari kesaksian atau keterangan-keterangan yang diberikan oleh Pak Suroto. Dan kami memang menemukan ada beberapa yang kami melihat itu tidak konsisten, tidak sesuai, dan pada saat wawancara yang kedua juga kami melihat Pak Suroto juga banyak sudah muncul di beberapa media-media. Dan pada saat diwawancara kedua kami juga melihat bahwa Pak Suroto seperti ada hal-hal yang sifatnya dibutuhkan berkaitan dengan keamanan. Pada saat itu kami menyampaikan strateginya untuk beberapa hal, tetapi sepertinya kami melihat Pak Suroto tidak kurang kooperatif ya, kurang kerjasamanya, sehingga kami melihat sepertinya Pak Suroto melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan material tersebut pada elit-elitnya sudah mulai berubah. Tapi ada kekecewaan sedikit saya pada level bawah yang belum berubah. Karena menganggap orang yang ada pada pihak PK kemarin, pada peradilan PK di Cirebon kemarin, itu seolah-olah yang penggugat PK itu dianggap melawan kepada putusan atau kepada aparat penegak hukum, termasuk saya. Ya. Ya, sekali ulang lagi, mudah-mudahan yang bersangkutan dengar. Saya pada waktu itu jam 1 dapat giliran, kemudian saya lapar, saya cari makan, saya mencari di mana restoran empal gentong yang enak. Kemudian tentunya saya bertanya pada polisi. Saya diantar oleh polisi, ditunjukkan restorannya. Kemudian selesai itu si polisi yang antar saya diperiksa atas perintah Kapolres. Wow. Mudah-mudahan Kapolri dengar. Ada intimidasi dong ya? Iya, ini harus berubah. Saya di situ bentuk saya adalah saya hadir kecintaan saya pada Polri supaya kesalahan yang sudah ada kalau salah itu bisa terkoreksi. Itulah kecintaan saya. Mungkin Pak Susno diperiksa untuk memastikan bahwa betul restoran empal gentong yang terbaik, Pak Susno. Ya, tidak. Ini sekali lagi saya ulangi dan mudah-mudahan didengar, ini harus diputar berkali-kali. Ya. Polisi yang muda, inisialnya R, pangkat AKBP, memerintahkan Propam memeriksa polisi yang antar saya. Saya minta Kapolri periksa orang itu, bila perlu dicopot jadi Kapolres, dan tidak wajar dia untuk memimpin Polri ke depan. Kapolres mana dia Pak Susno? Tidak berubah. Tidak saya sebut, inisialnya R. R, bukan Reza Indragiri kan? Bukan. Saya minta ini Propam Mabes turun, Kapolri turun, copot Kapolres ini. Nah, itu dia video kita kali ini. Bagaimana menurut kalian video tersebut atau keterangan dari Pak Suroto Adji dan juga keterangan dari ditolaknya Suroto dari LPSK bagi pelindungan dari LPSK? Silahkan komen di kolom komentar. Oke, itu saja video saya kali ini. Untuk video selengkapnya untuk Pak Suroto Adji cek di NTP, dan Pak Suroto yang ditolak pelindungannya oleh LPSK ada di TV One. Dua video tersebut bersumber dari stasiun TV swasta, NTP, dan TV One. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa sholat.